Sekarang Eko suamiku, rentenir ITU, yang selama ini memperlakukan aku dengan baik. Satu-satunya alasan aku menikahimu adalah untuk uang keluargamu. Kami adalah yang sesungguhnya. Tentu saja dia menuju ke dunia bawah. Pada hari ini di kehidupan lampauku, aku mendapat telepon bahwa Chandra telah meninggal. Aku buru-buru ke rumah lama keluarga Eko. Tapi aku bahkan tidak sempat melihat mayatnya. Lalu aku tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Saat aku bangun lagi, mereka bilang, mayatnya sudah dikubur. Chandra, hanya membuat kalian membayar harganya. Tidak cukup untuk membalas apa yang kualami di hidup ini. Aku akan mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Aku akan buat kalian menyesal seumur hidup. Sudah selesai? Jangan khawatir. Begitu Indah menandatangani, semua utangmu ke rentenir akan dialihkan semua ke dia. Sempurna. Lalu kita bertiga bisa ambil uangnya dan menghilang. Kalau dia... Siapa yang peduli sama dia? Kuharap debt collector itu menghancurkannya sampai ke liang kubur. Papa, kenapa kamu duduk? Tiduran lagi. Jangan sampai ketahuan. Iya, aku kan seharusnya sudah mati. Aku lupa. Sayang, begitu pemakaman selesai, dan Indah menandatangani, kita akan pergi liburan ke luar negeri. Tiketnya sudah aku beli. Mama, kamu juga harus pergi. Jangan sampai Indah melihatmu. Bahkan nenek pergi ke pasar di desa sebelah. Jangan sampai menggagalkan rencana kita. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di bandara. Lihat foto yang aku ambil ini. Papa. Aku punya obat khusus di sini, minum pil ini. Setelah meminumnya, kamu akan terlihat persis seperti mayat. TAPI, kamu masih bisa mendengar segalanya. Lihat, aku ingin kamu menyaksikan kemenangan kita dengan matamu sendiri. Itu anakku, si mahasiswa kedokteran. Selalu penuh ide. Papa. Sekarang tiduran lagi. Aku akan beri kamu rias mayat. Kalau Jalang Indah itu datang melihat mayatnya, kita masih bisa menipunya. Bagaimana dengan akta kematiannya? Santai. Semua sudah diatur. Halo, Chandra? Mama. Cepat ke rumah lama sekarang. Papa tiba-tiba kena serangan jantung. Dia sudah tiada. APA, aku segera ke sana. Iko, kali ini, aku yang akan mengantarmu pergi. Assistant, beli aku satu petak pemakaman. Ya, sekarang juga. Iko, di kehidupan ini, akan kuperlihatkan padamu bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Sayang, kamu di mana? Mama, Papa, dia kena serangan jantung mendadak. Dia sudah tiada. Tidak mungkin. Mama. Dia sedang dalam perjalanan pulang, setelah membelikanmu boba. Saat itulah kejadiannya. Dia kena serangan jantung mendadak. Saat aku sampai di sana, sudah terlambat. Aku tidak percaya. Iko, kamu suka sekali berpura-pura mati. Akan kuperlihatkan bagaimana rasanya benar-benar mati. Sayang. Ben Gun. Iko, kau janji padaku. Kita akan menua bersama. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku? Iko, kalau kau sudah tiada. Bagaimana dengan putra kita? Bagaimana dengan aku? Mama. Tenanglah, Papa paling tidak suka kesakitan. Jangan pukul dia. Benar. Ayamu paling tidak suka kesakitan. Kalau sakitnya cukup,
dia pasti akan bangun. Sayang, Mama, jangan dihancurkan. Jangan lakukan itu. Iko, bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana dengan putra kita? Bagaimana dengan Ibu Siti? Pengan. Mama, Aduh, sakit. Papa sudah meninggal. Kamu harus menghadapi kenyataan. Jangan coba menghalangiku. Aku akan membangkangkan ayahmu. Minggir. Mama, Papa sudah meninggal. Lihat, Acta Commission. Iko, kamu benar-benar memikirkan segalanya ya? Acta Commission ini adalah tiket langsungmu ke neraka. Oh, Iko. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku seperti ini? Pagi tadi saat kamu bangun, kamu baik-baik saja. Boba ini sudah dibubuhi obat. Kuma satu tegak. Dan kamu akan pingsan. Saat kamu bangun, semuanya akan berakhir. Mama, ini boba yang dibeli ayah. Untukmu sebelum dia meninggal. Kamu harus meminumnya. Jangan sia-siakan kebaikannya. Di kehidupan lampauku, aku meminum secangkir teh yang persis ini. Dan langsung pingsan. Pasti ada yang tidak beres dengan ini. Sayang, saat ayahmu masih hidup, dia paling menyayangimu. Jadi, kamu yang seharusnya meminumnya. Mama, bagaimana aku bisa minum ini? Ini teh yang dibeli ayah untukmu. Kalau kamu tidak meminumnya, bagaimana ayahku? Bisa tenang? Kalau begitu, kamu yang harus meminumnya. Ini adalah perbuatan terakhir ayahmu sebagai tanda cinta. Bagaimana mungkin aku merebutnya darimu? Orang tua bodoh ini tidak mau tertipu. Sekarang aku harus bagaimana? Halo? Betul, saya anggota keluarga almarhum. Tolong segera datang ke sini. Mama. Siapa yang tadi menelepon? Itu dari Universitas Kedokteran. Aku berpikir, kita bisa mendonasikan jenazah ayahmu ke mereka, untuk dijadikan mayat untuk studi medis. Tidak, ITU, itu tidak mungkin. Kenapa tidak? ITU. Saat ayahku masih hidup, dia sangat memperhatikan penampilannya. Biarkan dia pergi dengan tampan. Itu justru membuktikan kamu tidak pernah benar-benar mengenal ayahmu. Ayahmu sendiri yang bilang ini padaku, saat dia masih hidup. Aku hanya mengikuti keinginan terakhirnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ayo. Kenapa tidak mungkin? Maksudku, kita harus segera memakamkan ayah. Dengan begitu, kita punya tempat untuk mengenangnya. Saat liburan, kita masih bisa pergi berziarah. Kamu terlalu naif. Kamu kan mahasiswa kedokteran. Sedangkan kamu tahu bahwa dengan menjadi mayat untuk studi, dia bisa berkontribusi pada komunitas medis. Kamu egois sekali. Apa itu yang diajarkan di sekolahmu? Orang tua bodoh. Aku akan ingat tamparan ini. Begitu aku menguras semua uangmu, kamu akan lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Mama. Kalau begitu biarkan aku pergi menelepon dulu. Nenek, kamu harus segera kembali. Indah bersikeras ingin mendonasikan jenazah ayah untuk dijadikan mayat untuk studi medis. Siapa yang mendonasikan tubuhnya? Saya. Allô, oh, Terima Kasih-Banyak. Tidak, kamu tidak boleh mendonasikannya. Kamu Chandra, almarhum adalah. Kamu. Pak, saya putranya. Pak, ayah saya dia. Direktur, dia murid di kelas saya, Chandra. Chandra, itu benar-benar luar biasa. Kamu tahu bagaimana para mahasiswa sangat membutuhkan mayat untuk studi. Atas nama mereka semua, saya berterima kasih. Tunggu, sebentar. Pepa, saya. Saya istrinya. Ini akta kematiannya. Sebelum meninggal, suami saya selalu bilang, dia ingin, setelah kematiannya,
menjadi mayat untuk studi medis, berkontribusi pada ilmu kedokteran. Sayang, begitu kamu jadi mayat medis, setiap kali aku merindukanmu, aku bisa datang dan mengunjungimu. Tidak, aku belum mati. Tolong aku. Jangan khawatir. Kami akan memastikan untuk menangani tubuh ini dengan perawatan dan penghormatan tertinggi. Dia tidak bisa didonasikan. Kapan ayahku pernah bilang, dia ingin jadi mayat? Begitulah besarnya cinta ayahmu padamu. Kamu selalu bilang, betapa mayat untuk studi sangat langka dan mulia. Jadi ayahmu, dia membuat keputusan itu. Saya. Director, suami saya, meninggal karena serangan jantung. Saya yakin, itu akan menjadi spesimen jantung yang sempurna untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu kedokteran. Kami sangat menghargai kontribusi Anda. Kami tidak akan mengkhianati kepercayaan itu. Pertama, kita perlu menyuntiknya dengan asam kuat untuk menghilangkan jaringan yang membusuk. Lalu kita lanjutkan dengan diseksi. Anakku. Berhenti. Jangan ada yang berani menyentuh putraku, jauh-jauh dari putraku. Jadi kamu tahu tentang kehidupan lampauku juga, tapi di kehidupan ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Ibu Siti, Jangan panggil aku Mama, wanita beracun. Mayat putraku belum lama dingin, dan begini caramu memperlakukannya. aku. Nenek. Dia orangnya yang mau menyerahkan papa ke sekolah kedokteran. Ibu Siti, dengarkan aku dulu. Diam, aku tidak akan mengizinkannya. Jangan ada yang menyentuh putraku. Ibu Siti, Eko sudah meninggal. Aku tahu hatimu hancur, tapi kita harus menghormati keinginan terakhirnya. Kalau tidak, dia tidak akan tenang. Keinginan terakhir apa? Aku tidak pernah dengar tentang itu. Iko, selalu begitu terhormat. Kamu mau mengubahnya menjadi Mayat yang menjijikan. hanya untuk Tusik-tusik dan diotecatic orang. sama sekali tidak. Ini adalah mayat yang dihormati untuk studi medis, bukan mayat menjijikan. Aku tidak peduli apa sebutannya. Aku ibunya, benar. Jangan ada yang menyentuh putraku. Ini. Aku minta maaf atas semua ini. Aku tidak menanganinya dengan baik. Maaf atas keributan ini. Chandra, antarkan mereka keluar. Ibu Siti, tolong tenang dulu. Ibu Siti, ini boba yang dibeli Eko. Untukmu sebelum dia meninggal. Cicipi sedikit saja. Ibu Siti, bagaimana dengan jenazah Eko? Jangan ikut campur. Ibu Siti, Chandra, nenekmu pingsan. Ada apa dengan nenek? Mungkin karena kesedihan. Tekanan darahnya sangat tinggi. Semoga tidak ada masalah lain. Aku akan bawa nenek untuk pemeriksaan. Jangan sentuh papa. Oh, Oh, jangan khawatir. Pergilah. Asistennya. Masuk lewat pintu belakang. Indah, jalan. Beraninya kau sentuh ayahku. Kamu, tunggu aku. Dulu aku menikahimu cuma karena uang keluargamu. Kami adalah yang asli. Ethan, aku tahu kau belum mati.
Kau menyakitiku. Kau menipuku. Kau hancurkan hidupku. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Karena kau tak bisa jadi mayat. Begitu sampai di pemakaman, aku akan menguburmu hidup-hidup. Di dalam peti mati, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya keputusasaan yang sebenarnya. Kenapa tidak diangkat teleponnya? Sialan kau, Indah. Kalau kau berani sentuh putraku, aku akan membuatmu membayarnya. Lihat, putramu yang berharga, sangat setia. Menelepon terus-terusan. Coba tebak, bagaimana reaksinya? Kalau dia tahu kau akan berhidap-hidap. Bapak Hadi, cepatin mobilnya. Baik. Semua dokumen sudah selesai? Hari ini banyak sekali pemakaman. Para penggali kubur kami benar-benar kewalahan. Anda harus menunggu di sini. Kalau kita tunggu lebih lama lagi, bisa-bisa jadi berantakan. Ayolah, bantu kami dong. Biarkan kami masuk. Kami akan gali kuburnya sendiri. Kami akan sangat berterima kasih. Ya, kalau punya pekerja sendiri, silakan. Cepat, ayo, bergerak. Bella, kamu harus kembali. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Aduh, Papa dibawa oleh Indah. Pertama, dia mau menyumbangkan jasadnya untuk jadi mayat. Sekarang, dia menyeret Papa ke pemakaman. APA? Pulang ke sini saja, cepat. Ayo, bergerak, mundur. Bapak Hadi, kuburannya sudah selesai digali, siap untuk dimakamkan. Kau dengar itu? Kuburanmu sudah siap menunggumu, dan aku sudah siapkan peti mati baru yang bagus untukmu. Nyaman? Tebal dan kokoh. Begitu kau masuk ke dalamnya, tidak akan ada suara yang keluar. Mulai takut? Tunggu saja sampai kau dikubur. Baru kau akan tahu seperti apa rasanya keputusasaan yang sesungguhnya. Indah, kau siko. Tolong. Ada yang tolong aku. Pakukan sampai tertutup rapat. Kubur dia. Iko, kita dulu suami istri. Biarkan aku yang pertama menyekop. Sama-sama. Berhenti di situ. Di mana putraku? Iko, tepat di tempat yang seharusnya. Kamu, bagaimana bisa kamu mengubur Eko? Kamu seorang pembunuh. Kamu akan bayar untuk ini. Ibu Siti, ibu tidak mau jenazahnya disumbangkan. Jadi saya pikir, dia bisa beristirahat dengan tenang. Itu juga keinginan Chandra. Itu bohong. Kapan Chandra pernah bilang untuk mengubur ayahnya sendiri? Kamu benar-benar mengubur ayahku? Apa kamu sudah gila? Chandra, waktu di rumah tadi, bukankah kamu bilang, ayahmu seharusnya dikuburkan? Aku. Tapi aku tidak pernah bilang untuk melakukannya sekarang juga. Ayahmu sudah meninggal. Semakin cepat dia dikubur, semakin cepat dia bisa beristirahat. Kamu tahu? Kamu benar. Kalau kita menguburnya, dia seharusnya di makam keluarga Eko. Tempat ini. Tempat terpencil makam APA ini. Tolong kecilkan suaranya. Kamu kira ini tempat apa? Dia mengubur putraku hidup-hidup. Cepat, panggil seseorang.
untuk menggali dia keluar. Konyol banget, ini kan pemakaman. Kami tidak mengubur orang hidup-hidup di sini. Lagi pula, dia sudah dikubur selama ini. Bahkan kalaupun dia masih hidup, pasti sudah mati lemas sekarang. Yetuhan. Ibu Siti, ibu sedang bingung. Iko. Dia sudah meninggal. Itu fakta. Jangan menyusahkan orang-orang ini. Tidak. Kalau mau dikubur, harusnya di makam keluarga kami. Ini. Tempat sialan apa ini? Tempat sialan, ini lokasi primadona. Kalian kesini mau cari masalah? Kalau terus begini, saya panggil polisi. Kau membunuh putraku. Kuharap kau mati dengan cara yang mengerikan. Kenapa kau mengubur ayahku tanpa izin? Ayahku paling membencimu. Perci. Ayahku tidak ingin melihatmu. Chandra, Jengga kau. Terlalu kesal untuk berpikir jernih. Kita bicara lagi setelah kau tenang. Legipula. Mulai sekarang, hanya kita berdua. Hanya kita yang saling memiliki. Masa aku mau tetap bersama kamu? Kenapa? Putra yang kusayangi dan kubesarkan. Memperlakukanku seperti ini? Karena kau tak punya hati. Jangan harap kasih sayang ibu diriku. Kau juga di sini. Terima kasih sudah datang memberi penghormatan. Aku tidak. Besok aku akan mengadakan acara peringatan untuk Eko. Sebaiknya kau datang. Kita masih punya urusan yang belum selesai. Hembono, kau jalan kasel. Aku bunuh kau. Mama, Halo sayang. Aku baik-baik saja. kamu baik-baik saja? Putraku sangat sedih sampai dia tidak waras lagi. Masa kamu tidak kenal ibumu sendiri? Kamu berani mendorongku? Apa kamu sudah gila? Ibu Siti, Eko adalah suamiku. Kamu terus bilang aku yang menyakitinya. Untuk apa aku melakukan itu? Akulah yang paling menderita. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, kenapa tadi teleponmu tidak diangkat? Aku sedang di dalam mobil. Aku sedang melihat jenazah ayahmu. Aku sangat terpukul sampai pingsan. Bagaimana mungkin aku bisa mengangkat telepon? Ayahmu sudah meninggal. Itu kenyataannya. Buka matamu dan hadapi kenyataan itu. Aku tidak peduli. Kamu yang membunuh putraku. Kamu membunuhnya. Nenek, Iko. Dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Apa hubungannya dengan aku? Chandra yang paling tahu soal itu. Activation ini. Dia yang memberikannya padaku. aku. Akta kematian itu tidak mungkin palsu, kan? Tentu saja asli. Bajingan. Kamu tahu betul ayahmu Eko sudah meninggal. Kenapa kamu tidak menasihati nenekmu? Kamu kan sudah dewasa. Bersikap kekanak-kanakan. Beraninya kamu memukulnya? Dia anakku. Munder. Camille. Kamu mengubur anakku. Dan sekarang kamu berani menyentuh cucu laki-lakiku? Kamu temu? Nenek, Ibu Siti. Tayan, Buletin. Upacara peringatan Eko adalah besok. nenek bangun. Jangan teriak. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Ini semua salahmu. Nenekmu hanya terlalu sedih. Itu bukan salahku. Makam itu. Eko, kamu sendiri yang mengundang masalah ini. Jadi jangan berani-berani menyalahkanku. Bapak Budi, tentang surat wasiat suamiku. Aku ada beberapa pertanyaan. Baik, datanglah ke kantorku sekarang. Aku akan kirimkan alamatnya. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Ibu mertuaku tersayang, dan kamu, Chandra, si anak durhaka. Utang jutaan dolar yang ditinggalkan Eko untuk kalian. Mari kita lihat bagaimana kalian menghadapinya. Ibu Indah, tempat ini, Ini adalah tempat ayah saya memulai bisnisnya. Dia memulai bisnisnya tepat di gudang kecil ini, dan membangunnya sedikit demi sedikit. Ibu Indah, ayah Anda adalah pria yang luar biasa. Apakah Anda membawa surat wasiat suami saya? Ya, surat wasiatnya menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua yang dia miliki diwariskan kepada Anda. Ibu Indah, Bapak Eko sangat menyayangi Anda.
Sangat dalam, sampai-sampai saya heran masih hidup. Bapak Budi, bisakah Anda membuat daftar semua asetnya atas namanya? Saya ingin membaca surat wasiat ini di acara peringatan besok. Tentu saja, Ibu Indah. Saya akan mengurus semuanya. Bapak Budi, jika ada utang atas namanya, berikan kepada saya secara pribadi. Anda tahu suami saya selalu sangat kompetitif sepanjang hidupnya. Dengan banyaknya teman dan keluarga yang hadir besok, saya tidak ingin dia menjadi bahan gunjingan, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir, Ibu Indah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Satu hal lagi, bisakah Anda menyiapkan beberapa salinan dari perjanjian pembagian warisan? Meskipun suami saya Meninggalkan segalanya untuk saya. tidak bisa menyimpan semuanya untuk diri sendiri, tahu? Saya masih punya ibu mertua. Dia kehilangan putranya. Dia masih punya saya, menantu perempuannya. Saya perlu memastikan dia dirawat di masa tuanya. Dan putra saya juga mendapat bagiannya. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Saya akan membawanya ke acara peringatan besok. Terima kasih untuk itu. Iko. Di kehidupan lampa, kau pura-pura mati. Dan rentenir mengepung rumahku. Kau bukan cuma menghancurkan keuanganku. Kau menyuruh orang mematahkan kakiku. Kau tinggalkan aku jadi orang cacat, pengemis di jalanan. Tapi sekarang, semua uang yang kau pinjam sekarang ada di tanganku. Bella, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Wah, Indah, kamu memang sial ya, cepat sekali kehilangan suami. Apa gunanya uang sebanyak itu bagi seorang wanita? Tanpa ada laki-laki di sampingnya. Semuanya sudah datang. Bibi, silahkan makan dan minum sepuasnya. Semuanya, diam dulu. Nenek tua ini, hidupku sangat menderita. Ayah Eko meninggal muda. Dan aku membesarkan anak itu sendirian. Dan siapa sangka kalau Indah ini yang menyebabkan kematiannya. Mama, pikiranmu tidak jernih karena sedih. Eko meninggal karena serangan jantung. Kalau Mama benar-benar tidak sanggup, sebaiknya Mama istirahat, biar aku yang urus semuanya. Jangan sentuh aku, kau cuma mau membungkam mulutku. Kau yang bunuhin aku. Aku tidak akan membiarkanmu los. Mama, apa yang Mama mau? Dia adalah sandaranku. Sekarang dia sudah tiada, jadi kau harus menjagaku. Fear. $1 juta. $1 juta. Kamu teriak-teriak soal apa? Cuma $1 juta receh. Itu bukan apa-apa buat orang sepertimu. Mama, perusahaanku yang kecil. Kami cuma mengerjakan dekorasi interior. Untungnya pun sedikit. Kamu pikir aku tidak tahu? Eko sudah bilang padaku. 1 kali pembayaran konstruksi saja 600.000 sampai $1 juta. Sekarang lagi tidak ada proyek. Semuanya lagi ditahan. Buku keuangan perusahaan. Isinya hampir kosong. Belum lagi beberapa tahun terakhir ini. Semua pengeluaran rumah tangga. Sekolah Chandra, renovasi rumah tua. Semuanya butuh uang. Semuanya, dengarkan ini. Putraku baru saja meninggal. Dia sudah mulai pelit-pelit sama aku. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Kasih uangnya sekarang. Kalau tidak, jangan harap bisa kabur dariku. Mama, mana mungkin aku kabur dari Mama? Aku akan merawat Mama sampai akhir. Aku tidak percaya satu katamu pun. $1 juta. Buktikan omonganmu. Tapi jujur, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Semua kerabat dan tetangga, dengarkan. Lihat baik-baik. Lihat ya. Wanita beracun ini, dialah yang membunuh putraku. Lihat dia sekarang. Menantu perempuan makam, APA ini. 3 sekali? Indah, Eko baru saja meninggal, kamu sudah mengabaikan ibu mertuamu? Itu tidak bisa diterima. Kamu harus merawatnya di masa tuanya. Kalau tidak, kamu tidak punya hati. Serahkan uangnya. Para sesepuh. Mama, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti ibuku sendiri. Semua biaya hidupmu, aku yang akan menanggung semuanya. Omong doang. Nanti, entah bagaimana caramu membicarakan aku. Aku nggak mau tertipu. Aku mau uangnya. Mama, ayolah. Aku serius. Setelah pemakaman, Mama tinggal bersamaku. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Aku mau uangnya. $1 juta.
Kalau nggak kamu serahkan, aku akan bikin keributan di kantormu. Aku pastikan kalian semua nggak tenang. Baik. Aku akan memberikannya padamu. Beri aku waktu beberapa hari lagi ya. Tolong? Enggak, aku mau hari ini. Chandra, kamu dari mana saja? Bicaralah pada nenekmu untukku. Aku rasa nenek benar, dan kamu harus memberiku uangku. Yuan Miu? Ayah selalu ingin aku kuliah di luar negeri. Baru-baru ini dia mendaftarkanku untuk sebuah program. Sekarang waktunya bayar uang sekolah, yaitu 600.000 rupiah. Bayar. 600,000? Uang sekolah apa yang semahal itu? Kamu nggak ngerti. Itu sekolah top. Ayah sudah bayar 400.000. Kalau sisanya nggak kubayar sekarang, uang muka pertama nggak akan dikembalikan. Tapi aku benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Lagi pula, bagian nenek saja belum aku berikan. Kamu pikir aku bodoh? Warisan ayah semuanya ada padamu, kan? Sudah seharusnya aku yang mewarisinya. Aku berhak atas itu. Lagi pula, bagianku ada padamu. Apa 600.000 terlalu banyak? Baiklah, pendidikanmu penting. Di mana surat penerimaannya? Maksudnya APA, masa iya aku bohong soal hal sebesar ini? Wajar kalau kamu bohong. Kenapa aku harus mikir kamu bohong? Aku cuma mau lihat sendiri. Ikut senang-senang dong. Ini kan berita bagus banget. Ah, udah deh, jangan ikut campur. Dijelasin juga kamu nggak bakal ngerti. Mending kasih aku uangnya aja. Mama, Chandra kuliah di luar negeri itu kan hal besar. Pendidikan nggak boleh dikurangi, seberat apapun keadaan kita. Mungkin rencanamu bisa ditunda dulu. Biarkan Chandra sekolah dulu. Punyaku nggak bisa ditunda. Aku juga butuh mendesak. Tapi uangnya cuma cukup untuk satu orang. Chandra, gimana kalau uangnya kasih nenek dulu? Dia kan sudah tua. Kamu harus mengalah untuk yang satu ini. Nggak mungkin. Terus kamu mau aku gimana? Nenek, kuliah di luar negeri itu penting buat aku. Aku nggak bisa ada penundaan. Kenapa nenek nggak? Chandra, nenek butuh uang ini untuk masa tua. Kalau sudah tua tapi miskin, nah, itu baru sengsara. Kamu harus kasih nenek dulu. Aku juga butuh uangnya. Jadi ini anak yang hebat yang kubesarkan. Memanggil orang lain mama. Kamu benar-benar datang. Ini acara peringatan Eko. Pasti aku datang dong. Tapi yang lebih penting, aku ada urusan yang harus diselesaikan sama kamu. Urusan APA, jangan-jangan kamu mau bilang, kalau Eko punya utang sama kamu sebelum meninggal? Eko nggak punya utang sama aku. Kamu yang punya utang sama aku. Aku? Utang apa yang mungkin aku punya sama kamu? Tentu saja, ini karena Chandra. Kemarin di pemakaman, menyaksikan Eko dimakamkan. Chandra hampir pingsan begitu sampai di rumah. Sela Yang menjaganya, menghiburnya dan menemaninya bicara melewati semua ini. Oh, begitu. Aku heran kenapa Chandra tidak hadir di acara peringatan itu, dan tidak ada yang tahu dia di mana. Dia menghilang begitu saja. Tidak mau angkat telepon, jadi dia bersamamu. Dia masih anak-anak. Dia dan ayahnya sangat dekat. Tentu saja dia sangat terpukul. Baiklah, mari kita lihat buku catatannya. Kompensasi atas tekanan emosional karena kehilangan seorang putra, $200.000. Biaya mama, $200 per panggilan. Biaya pendampingan hari libur, $20.000 per acara. Total, $1.130.000. Apa-apaan omong kosong ini? Where is an Eko? Ditinggalkan untukmu sendiri, kan? Itu urusan antara suami dan istri. Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu pikir, kamu berhak mendapat bagian dari warisan Eko? Aku tidak mau warisannya. Aku ingin putraku kembali. Apa katamu? Aku akan beritahu kamu yang sebenarnya. Chandra adalah putraku. Kamu bohong. Beraninya kamu memukul mamaku. Minta maaf pada mamaku sekarang juga. Mamamu? Akulah ibumu yang sebenarnya. Eko dan aku adalah cinta monyet. Akulah yang terlepas. Dulu, karena beberapa hal, kami tidak bisa bersama. Tepat setelah dia menikahimu, aku tahu aku hamil. Itulah Chandra. Jadi begitulah ceritanya.
Kamu paham sekarang? Putraku Chandra telah memanggilmu Mama. Selama bertahun-tahun ini, pikirkan semua dukungan emosional yang dia berikan padamu. Biaya Mama itu terasa adil kan? Diam. Gue hajar lo. Lo gila. Beraninya lo mukul mama gue. Cengker ya, karena lo. Keluarga kami udah lama bisa bersatu lagi. Seumur hidup gue udah tahu. Kalau lo bukan mama kandung gue. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Setiap liburan sekolah, Papa selalu ngirim gue ke perkemahan musim panas. Terus dia bikin alasan dinas bisnis. Mau tahu kami pergi kemana? Kami bertiga. Kami pergi liburan. Lihat. Negara bangga. Negara matahari. Kami odar kemana-mana. Kamilah keluarga yang sebenarnya. Nggak mungkin. Gue melahirkan anak gue sendiri di rumah sakit. Masa gue nggak tahu? Kamu, Beraninya kamu makul kekuka sayang. Kamu hilang akal? Kalau bukan karena kamu udah ngasuh dia lebih dari 20 tahun, apa warisan anakku bakal jadi milikmu? Tes paternitasnya ada di sini. Sekarang kamu harus percaya sama gue. Terus biaya tesnya, kamu yang bayar. Dia bukan anak gue? Terus anak gue di mana? Bayar aja yang ada di daftar ini. Percaya atau enggak, itulah kenyataannya. Katakan di mana anak gue? Betul. Dari lahir memang begitu. Kalau bukan karena gue kasihan sama kamu, masa gue mau ngasih kamu ngasuh Chandra? Siapa yang peduli sama anakmu yang tak tahu berterima kasih itu? Kamu selingkuh sama suami gue. Punya anak, terus suruh gue ngasuh. Sekarang malah suruh gue bayar? Mimpi kali. Baiklah. Kalian semua monster tak berperasaan. Berkumpul buat nyakitin gue. Siapa yang nyakitin kamu? Bukannya Chandra manggil kamu, Mama, selama 20 tahun penuh? Iya kan? Kamu bisa bahagia selama lebih dari 20 tahun. Betul. Gue, mama kandungnya. Hampir nggak pernah ketemu dia setahun 2 kali. Gue yang menderita. Terus yang 600.000 rupiah itu juga punya gue. Kalau enggak, selama bertahun-tahun ini, manggil kamu mama, tersenyum manis di depan kamu. Itu nggak gratis. Baik. Kalian cuma mau uang gue? Baik. Ambil. Jadi, menurut tagihannya, total biayanya menjadi 1.130.000 rupiah. Tapi, saya ini orang yang dermawan, saya yang akan menanggungnya. 1.120.000? Berani sekali kamu. Gimana bisa kamu ngomong gitu dengan muka datar? Suami saya, putra saya, sudah di sampingmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia sudah tiada. Kamu dapat semua warisannya. Yang saya minta cuma 1 juta rupiah. Enggak. Saya nggak peduli. Kamu harus bayar uang ini. Kamu dan anak saya kan sudah menikah. Perusahaan itu setengah miliknya. Si Tengga, perusahaan ini didirikan oleh ayah saya. Apa hubungannya dengan dia? Ayah saya bilang ke saya dulu, kamu kasih dia setengah saham. Kamu pikir kami nggak tahu? Oh, begitu. Jadi, kalian semua udah ngincar uang saya. Dari awal banget. Ibu Indah, aset atas nama Eko sudah dihitung. Barang yang paling berharga adalah saham perusahaan. Sahamnya dihargai hampir 3 juta rupiah. 3 juta. Nenek dapat 1 juta rupiah. Saya dapat 600.000 rupiah. Mama dapat 1.120.000 rupiah. Totalnya 2.720.000 rupiah. Ah, yang benar aja. Dan itu, masih sisa lebih dari 200.000. 3 juta itu cuma perkiraan. ITU hampir 3 juta. Engerti? Lajapila. Walaupun mau dijual, nggak mungkin selesai dalam beberapa hari. Cuma alasan doang. Menurut saya, kamu cuma nggak mau bayar. Nggak bayar, jangan harap bisa pergi. Semuanya, diam. Iko, kita kan sudah menikah. Saya memberikan segalanya untukmu. Saya selalu baik padamu. Dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Sejarombalan Serigala. Kamu, semua yang atas nama saya sekarang. Selain rumah, ya perusahaan ini. Seperti yang baru kita dengar. Harganya 3 juta rupiah. Saya nggak punya uang tunai. Tapi saya bisa kasih kalian saham perusahaannya. Mau terima atau nggak, terserah. Itu gunanya apa buat kami? Kami nggak bisa mencairkannya jadi uang.
Nenek, dijual, jadi uang tunai. Kalau mau, tanda tangani kontraknya. Mau? Kalau gitu, tanda tangan, ambil sahamnya. Kalian sendiri yang cari cara cairinnya. Nggak mau? Kalau gitu, lakukan apa yang kalian mau. Seperti yang saya bilang, saya nggak punya uang tunai. Saya yakin kalian para burung nasar yang serakah. Bakal tanda tangan. Ini bakal berhasil? Dia nggak mau mengakali kita, kan? Chandra, kamu lupa ya? Saham ayahmu, semua dipakai jaminan utang. Bahkan kalau kita dapat, nggak akan dapat uang tunai. Mama, Nenek, jangan lupa. Saham perusahaan. Dibagi 50-50 antara dia dan ayahku. Betul. Kita kesini untuk jual saham. TAPI. Kapan kita bilang, kita mau jual saham ayahku? Kita jual bagian dia. Oh, iya. Pintar sekali anakku. Baiklah, kita tanda tangani. Ayo tanda tangan. Nikmati hasil perbuatanmu. Semua orang jadi saksi. Tidak boleh mengelak. Mulai sekarang, aku Indah dan keluarga Eko sudah selesai. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Kamu pikir kami mau berurusan denganmu? Sudah lama aku ingin anakku buang kamu. Kamu ingat baik-baik apa yang kamu bilang hari ini. Jangan nanti menangis kembali ke kami. Kalau suatu hari kamu bangkrut, kami nggak akan kasih kamu 1 sen pun. Anak baik. Bagus katamu. 20 tahun membesarkanmu. Dan ini jadinya, anak yang tidak tahu terima kasih. Chandra, aku juga bilang ini ke kamu. Jangan nanti menangis ke aku. Eko di mana? Keluar dan bayar utang. Kamu siapa? Kenapa? Cari Eko? Bukan urusanmu. Minggir. Eko di mana? Suruh dia keluar dan bicara sama aku. Eko kalah besar main judi. Dia minjam uang dari bos kami. Hari ini batas akhirnya. Eko, keluar. Aku nggak ada waktu main peta umpet. Dia main judi? Sejak kapan ini terjadi? Ini benar? Masa aku bohong? Aku cari makan di jalanan, dan aku hidup dengan kau di jalanan. Kita selesaikan dengan orang yang tepat. Kalau bukan urusanmu, minggir. Eko, hari ini kamu gak bakal lolos. Cea, jangan teriak-teriak. Seberapa keras pun kamu berteriak, dia tidak akan keluar. Kamu harus tanya-tanya tentang aku. Gak ada yang minjem dari aku. Bisa lari tanpa bayar. Walaupun dia sembunyi di dunia bawah, dia harus merangkak keluar lagi. Cea, kamu benar sekali soal itu. Dia sudah mati. Pura-pura mati, gitu? Acting kayak gini, bos kita udah lihat ribuan kali. Lupakan Yaya. Aku sendiri yang akan seret dia balik. Kamu pikir kami main-main? Uang keluar, harus kembali. Mari kita lihat hari ini, apakah tulang Eko lebih keras, atau tinjuku lebih keras. Eko, keluar sini. Kalau aku tangkap kamu, kamu mampus. Cea, dia beneran sudah mati. Lihat, foto kenangannya, ada di sana. Beneran dia, aktingnya lumayan bagus. Ini akta kematian Eko. Lihatlah. Jadi dia beneran mati, bukan acting. Sial. Orangnya sudah mati, tapi utangnya tetap harus dibayar. Di mana orang tuanya, istri dan anaknya, mereka bisa bayar. Dengar, kalian semua. Jangan coba-coba ngeles dari utang ini. Seseorang dari keluarga Eko, maju. Dia istri Eko. Tejai sama dia. Kenapa aku yang harus bayar? Aku baru bilang, aku sudah putus semua hubungan dengan kalian. Sekarang debt collector datang minta uang, dan kamu mau putus hubungan? Gak mungkin. Putus hubungan? Kamu biar dulu ke mereka. Bayar saja sudah, biar kami gak ketarik sama kamu. Nana, sekarang aku paham. Kalian semua mau aku yang jadi tumbal sendirian. Kamu dapat warisan,
jadi kamu yang bayar. Kamu yang seharusnya bayar. Maksudmu, jadi tumbal? Apaan? Jangan banyak omong. Jaya. Samuel Warizon Iko jatuh ke dia. Dia orang yang kamu cari. Uang warisan itu akhirnya jatuh ke tanganmu. Jadi kenapa sekarang menagihku? Cukup dengan alasan-alasan. Bayar saja. Ethan, berapa banyak dia pinjam darimu? Semuanya tertulis di sini. Dia yang tanda tangani, dan tinggalkan cap jempolnya. Ini asli. APA, dia pinjam 3 juta rupiah darimu? 2 juta rupiah pokoknya, dan 1 juta rupiah bunganya. 3 juta rupiah itu bukan apa-apa. 3 juta rupiah? Dengar, Bu, tempat saya punya suku bunga terendah di sini, dan ini kesepakatan sukarela. Biar saya jelaskan, dia tidak protes sepatah kata pun. Benar, kan? Sekarang bayar. TAPI. Tapi saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Kalau begitu, sebaiknya kamu cari cara. Kami harus lihat uangnya hari ini. Kalau berani coba-coba kabur. Oh, tidak. Pak, saya tidak akan. Mustahil. Saya tidak akan kabur, saya janji. Bagus. Kalau begitu bayar saja. Udah, jangan banyak omong. Kamu punya utang, ya bayar. Itu aturannya. Kamu tahu, saya dengar. Orang-orang ini punya segala macam cara, seperti mematahkan lengan dan kaki, menguras darah, menjual organ. Mereka punya segala trik. Saya kasih tahu. Jangan lebih hargai wang daripada nyawamu. Bayar saja mereka. Putra saya sudah tiada. Masa masih punya utang? Betul. Utang ya utang, harus dibayar. Itu aturannya. Serahkan uangnya. Tapi bukan saya yang berutang. Cap jempol itu bukan milikku. Dan tanda tangan itu juga bukan milikku. Sekarang mau mengelak, ya? Katanya, warisannya semua jatuh ke kamu. Kan? Jadi kamu yang bayar. Ya. Itu dia. Jangan biarkan wanita suci ini kabur. Hei, teman-teman. Jaya. Tenang saja, oke? Jangan merah. Lihat, utang ini akan dibayar. Tapi bukan aku yang akan membayarnya. Ini. Gimana kalau begini? Tunggu beberapa menit. Aku akan telepon seseorang untuk menggantikanku. Jangan coba-coba main tipu. Kalau kamu lari, kami akan mematahkan kakimu dulu. Tidak masalah. Lanjutkan. Ayo kita lihat siapa yang bisa kamu cari. Jangan khawatir. Aku jamin kalian akan puas. Jangan sekali-kali berpikir untuk lari. Kalau kamu lari, akan lebih buruk lagi buatmu kalau kami menangkapmu. Ah, santai saja. Dia tidak akan kemana-mana. Kami semua di sini mengawasi. Iya. Kita harus mengawasinya. Untuk Jaya, benar kan? Kenapa aku harus lari? Bukan aku yang berutang. Aku tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Apa gunanya? Nah, Indah. Masih saja membantah? Ya, kamu menghancurkan putraku. Tidak menyangka, karma datang menghampirimu secepat ini, kan? Memang pantas. Surga sedang mengawasi, benar. Kita lihat siapa yang benar-benar menghadapi karma. Masih harus dilihat. Berhenti buang-buang waktu. Ini memang sudah pasti terjadi. Lebih baik bayar saja. Apa gunanya melawan? Suamimu tidak mencintaimu. Putramu sendiri pun melawanmu. Menyedihkan sekali ya, dan sebentar lagi, setelah kamu melunasi utang ini, kamu akan benar-benar bangkrut. Bahkan mungkin jadi cacat. Sungguh tragis. Jaya, kenapa dia belum kembali? Kamu pikir dia kabur? Dia boleh saja kabur sejauh-jauhnya, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari kita. Kalau dia berani melarikan diri, kita akan patahkan kakinya saat kita seret dia kembali ke sini. Enda, kamu sedang berbuat apa? Aku menyuruhmu untuk membayar utang. Apa benda yang kamu bawa ini? Ini bukan benda, dan aku tidak sedang berbuat apa-apa. Jadi, kamu penasaran? Apa ini? Nah, lihatlah ini. Bukankah itu Eko? Bukankah dia sudah dikubur? Iko, kamu sudah sadar dari tadi. Dan kamu masih berpura-pura? Para rentenir, ada di depanmu. Benggan. Kamu tidak bisa mengulur-ulur waktu lagi. Jalan lisik. Beraninya kamu menipuku. Kamu akan membayar untuk ini. Apa yang terjadi? Ayahku, dia jelas-jelas. Masih pura-pura mati? Tidak mau bangun ya?
Kamu benar-benar bisa mempertahankan sandiwara ini? Lumayan juga aktingmu ya, Bapak Budi. Suruh dia dikremasi. Biayanya tanggung aku. Biarin ini kau. Ya ampun, dia bangkit dari kematian. Kok bisa dia masih hidup? Dia nggak bakal berubah jadi zombie, kan? Ini semua gara-gara ide bodohmu, Liu Meifeng. Apa keluargamu sampai segitunya butuh uang? Sampai-sampai menipu kami seperti ini? Memalukan, kamu nggak takut kena petir? Kembalikan uang kami, kembalikan sekarang juga. Lain kali dia beneran mati, jangan repot-repot kasih tahu kami. Penipu, kembalikan uang kami. Kembalikan, penipu, bayar, kembalikan, penipu. Penipu, serahkan uangnya. Tidak. Ini semua salah paham. Sebenarnya saya, ini. Saat Eric Hemerico, saya bukan dia. Saya cuma dengar dia meninggal. Jadi saya pulang untuk memberi pengorbanan. Betul. Saya punya 2 anak laki-laki, tapi salah satunya hilang. Dan sekarang kami menemukannya lagi. Ah, yang benar aja. Jadi Eko sudah bangkit dari kematian. Harusnya kalian semua tepuk tangan dan bersorak. Menangis haru dong? Kok malah nggak berani? Mengakui kalau dia itu Eko? Dan kamu masih mau menipuku? Kamu cari mati, ya? Aduh, pelan. Jaya, saya bukan Eko. Dia kakak saya. Saya adiknya. Nama saya Eko Wijaya. Eko Wijaya? Kamu lebih mirip Eko Santoso, menurutku. Kamu berutang padaku, masih mau mempermainkanku? Kalau nggak percaya, tanya dia. Iya, dia yang pegang akta kematiannya. Iko sudah tidak ada di dunia ini. Betul, itu bukan ayahku. Masa aku nggak kenal ayahku sendiri? Dia pamanku, Eko Wijaya. Jadi ayahku baru saja meninggal. Jadi dia pulang khusus untuk ketemu terakhir kali. Ayah, anakku, Eko, sudah dikuburkan oleh si sialan, si perempuan itu. Kami semua lihat dengan mata kepala sendiri. Kami ada di pemakaman saat itu. Iya, betul. Sayang, kamu sudah gila? Gila? Sejak kapan kamu punya saudara kandung? Lajapila. Bukannya kamu masih punya tahi lalat di dadamu? Diam sebelum ku sumbat mulutmu. Putramu yang bilang. Kamu kena serangan jantung. Kalau bukan aku. Yang sadar napasmu masih ada. Dan buru-buru nyelamatin kamu. Kamu pasti sudah jadi mayat sekarang. Diam kau. Kita semua lihat sendiri. Iko Dikeber. Makamnya masih ada di sana. Betul, aku bisa jadi saksi. Ayah. Coba lihat semuanya. Baju yang dia pakai. Sama persis dengan yang di foto duka. Jaya. Kalau tidak percaya, bisa cek tahi lalat di dadanya. Sobek bajunya, cari tahi lalatnya. Jangan. Aku bukan Eko. Aku bukan. Indah. Jadi maksudmu dia anakku? Terus siapa yang kau masukkan ke peti mati? Dan kau kubur waktu itu? Kalau orang lain. Kau pembunuh. Iya, pembunuhan. Kamu si orang baik ini, aku panggil polisi buat tangkap kamu. Menuduhku membunuh? Ah, aku tidak berani. TAPI. Di dalam peti mati itu, benar-benar ada isinya. Dan tidak cuma satu malah. Lihat kamu, ketakutan semua. Aku masukin 2 anjing ke peti mati itu. Satu namanya tak berbudi. Satu lagi namanya anjing tak tahu terima kasih. Namanya mungkin kurang bagus. Tapi lebih baik dari beberapa orang yang aku kenal. Aku bahkan beli. Tanah kuburan untuk 2 anjing itu. Biar mereka bisa terlahir kembali jadi manusia di kehidupan selanjutnya. Indah, kamu sudah gila. Aku sakit memang benar. Tapi ketemu orang-orang seperti kalian, sekumpulan orang tak tahu berterima kasih. Awalnya aku tidak sakit. Tapi kalian bisa bikin siapapun jadi gila. Eko, kau pikir bisa bawa anak harammu dan selingkuhanmu ini kabur bersama. Buat hidup enak, jangan harap. Kok kamu bisa tahu? Apa kamu pikir seluruh dunia ini penuh dengan orang bodoh? Dan cuma kamu yang pintar? Sebenarnya, kamu tahu atau tidak, nggak penting. Pokoknya, uang ini harus kamu kembalikan. Tapi aku nggak bisa. Apa katamu? Nggak bisa bayar? Waktu minjam uang sama aku. Kenapa nggak bilang nggak bisa bayar dari dulu? Kalau nggak bisa bayar, lalu siapa yang bisa? Jaya, aku bukan Eko. Aku saudaranya. Masa aku punya uang? Aku cuma karyawan biasa. Oke, jadi kamu nggak punya uang, gitu?
Ayo, buka bajunya. Hei, jangan. Jaya, hey, Jaya. Jangan begini. Aku mohon, Jangan bergerak. nggak perlu kayak gini, kan? Lepasin. Ayo, bawa besi panasnya. Eko Wijaya kan gak punya tahi lalat. Bakar tahi lalatnya. Hei, jangan. Minggir, nenek. Aku kasih kesempatan terakhir. Siapa namamu? Eko? Ayah, aku Eko. Haha. Eko Santoso? Eko Wijaya, kamu memang brengsek. Kamu pikir bisa main? Tipu-tipu murahan sama Jaya? Ayo. Dokumen-dokumen itu. Tanda tanganmu sendiri. Tanda tanganmu. Sidik jarimu. $3 juta, pokok plus bunganya. Hari ini bayar sampai sen terakhir. Jaya, aku memang mau bayar, tapi aku nggak punya uang. Gak punya uang? Gampang urusannya. Jaya punya banyak cara. Kirim kamu ke perbatasan Krayan. Jual kamu per bagian. Jantungmu, hatimu, ginjalmu. Bisa dijual semua. Hei, kalau masih kurang, bisa pakai anakmu buat nambahin. Hei, jangan. Jangan. Jaya, kita bicara baik-baik, ya? Kalau akta kematiannya sudah terbit. Berarti, Iko sudah nggak ada di dunia ini. Kalau dia nggak ada, berarti warisannya sudah bukan miliknya lagi. Cari dia. Iya, cari dia. Warisan saya, semuanya milik dia. Wanita ini mengambil segalanya, dan semua uang saya juga. Semua uang saya ada padanya. Iko, apa kamu? Sudah gila? Waktu kamu pinjam uangnya, kamu nggak mikir buat kasih tahu aku. Sekarang kamu cuma mau saya yang bayar? Udah deh, jangan banyak omong. Kamu dapat warisannya atau enggak? Kamu memang dapat. Kalau gitu, bayar utang saya. Itu kan yang kamu bilang. Siapapun yang mewarisi hartamu, harus bayar utang-utangmu. Kedengarannya cukup. Masuk akal. TAPI. Warisanmu itu, aku nggak lihat sepeser pun. Ibumu sendiri, Putramer, dan selingkuhanmu yang tak tahu malu itu, mengambil semuanya. Indah, menyalahkan kami di depan muka? Menurut saya, kamu yang lagi putus asa di sini. Iko, kamu selingkuh terang-terangan sama selingkuhanmu, menyuruh aku besarkan putramu itu. Kamu hidup dari aku, dan menghamburkan uangku. Ibumu yang serakah, membebankan masa pensiunnya. Kayak aku. Keluarga kecil yang sempurna banget ya kalian. Omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Bapak Budi, katakan, apakah warisan itu miliknya atau bukan? Jawab saya. Bapak Eko, warisan Bapak tidak berada di tangan Ibu Indah. Omong kosong. Sebagai pengacara, Bapak harus adil. Mau nggak izin praktek Bapak dicabut? Surat wasiatnya sudah jelas. Dan sudah dilegalisir notaris. Itu diwariskan khusus untuk dia saja. Pengacara ini ingin mempertahankan pekerjaannya, adil dan jujur. Begini keadaannya. Coba lihat ini dulu. Sebelum Bapak siuman, Ibu Bapak, putra Bapak, wanita lain itu, mereka semua menandatanganinya bersama. Mereka bersama-sama mewarisi harta Bapak. Oleh karena itu, ketiga orang itu adalah ahli waris Bapak yang sah. Warisan dan utang Bapak tidak ada hubungannya dengan Ibu Indah. Iko, dengar itu? Sekarang kamu nggak bisa nyalahin aku. Apa yang baru saja kukatakan? Indah seharusnya yang mewarisi. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Indah bilang dia tidak punya uang. Tanda tangan saja ini, dan uangnya jadi milikmu. Jadi, kami menandatanganinya. Ini tidak benar. Ini sama sekali bukan itu. Ini bukan yang kami tanda tangani. Kami tidak pernah menandatangani ini. Kami menandatangani perjanjian pengalihan saham. Bukan benda ini. Kamu pikir kata-katamu adalah hukum? Dan bisa mundur sesuka hatimu? Kamu pikir hukum itu lelucon? Rena, wanita banget. Kamu menjebakku. Aku tidak akan terima ini. Meremehkan hukum adalah kejahatan serius. Tanda tangan itu mengikat. Suka atau tidak suka. Baiklah semuanya, cukup berdebat. Jadi kontrak ini berarti utang $3 juta ini jatuh ke pundak kami bertiga? Benar. Setiap klausulnya jelas. Jika ada yang tidak kamu pahami, saya bisa jelaskan. Ini
Tidak mungkin. Bagaimana kami harus melunasinya? 3 juta dolar? Nah, Chea, ini orang yang kamu cari. Kutemukan dia untukmu. Puas, sekarang faktanya sudah jelas. Utang ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua masalah keluarga Eko. Ya, Tuhan. Hahaha. Apa yang telah kami lakukan? Ha. Hey. Kontrak APA? Aku tidak pernah menandatanganinya, jadi aku tidak mengakuinya. Hei. Kontraknya sudah hilang sekarang, jadi aku tidak menerimanya. Hahaha. Kontraknya sudah ditandatangani. Tidak bisa dibatalkan. Kamu baru saja menandatanganinya. Dan semuanya terekam dalam video dan audio. Termasuk Bagian yang baru kamu robek. Merbanyu percuma saja. Hey, kalau kamu butuh salinannya, aku bisa cetakan untukmu. $2 per salinan. Ah, tidak. Tunggu. Hey. Bagaimana bisa jadi begini? Aku tidak akan menerima ini. Aku. Hey. Eko tidak mati, jadi surat wasiatnya tidak sah. Jadi, tidak ada warisan yang perlu dibicarakan. Katakan sesuatu, benar kan? Jadi, siapa yang akan membayar? Harusnya, siapa yang meminjam, dialah yang harus bayar. Ya sudah, aku pasti tidak akan bayar. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang bayar. Hari ini, kalian harus melunasiku, $3 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jaya, aku benar-benar tidak punya uang. Waktu kamu pinjam uang, kamu lemah seperti anak ayam. Sekarang waktunya bayar. Kenapa kamu jadi pengemplang? Tidak ada uang, baiklah kalau begitu. Anak-anak, tangkap dia. Dan bawa guilo teenager itu. Hei. Kenapa kalian menangkap aku? Hei. Ini adalah guilo teenager kasino. Sudah memotong jari tak terhitung banyaknya. Bahkan pernah memotong setengah lengan. Hari ini, aku yang akan melakukannya sendiri. Buang rasa kesal. Papa, jangan. Papa. Ethan, lakukan sesuatu. Hei Jaya, dia tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia saja, tolong. Aku juga ingin melepaskannya. Asal kembalikan uangku. Tapi kalau berurusan dengan orang yang tidak bayar utang seperti ini, harus ada yang berdarah. Jaya, aku benar-benar tidak punya uang. Lihat dirimu, masih saja keras kepala. Hei, ini ayahmu yang tidak mau menyelamatkanmu, bukan aku yang mau memotongmu. Aku tidak akan memotongmu tanpa alasan. Aku bahkan akan mengurangi bunganya. 1 jari untuk 30 juta rupiah. Mama? Ini salahku. Aku minta maaf. Aku mengaku, aku tidak akan mengulanginya lagi. Mama, Anda, selamatkan putra kita. Kalau dia kehilangan jari dan menjadi cacat, seluruh hidupnya akan hancur. Apa artinya kehilangan 1 jari? Di kehidupan lampau, kedua kakiku patah. Mama, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Selamatkan aku. Siapa mamamu? Orang tak tahu berdurima kasih sepertimu. Aku tidak sanggup membesarkanmu. Kau menahan dirimu setiap hari. Merindukan mama kandungmu. Wah, pasti sangat berat bagimu. Hei, bukankah mama kandungmu ada di sini? Biarkan dia yang menyelamatkanmu. Dia tidak akan begitu saja meninggalkanmu. Indah, apakah keserakahanmu sudah menghilangkan kemanusiaanmu sepenuhnya? Kau bahkan mau meninggalkan putra kandungmu sendiri? Citra Gandang? Ethan, kau pikir aku tidak tahu? Dia adalah anakmu dan Bella. Jangan berani-beraninya kau tuduh aku. Dia putraku dan juga putramu. Ikau, kalian berdua sudah membohongiku selama lebih dari 20 tahun. Aku membesarkannya seperti anak kandungku sendiri. Belum cukupkah kau menghancurkan hidupku? Dan sekarang kau berani meminta uang dariku? Kau pikir aku sebodoh itu? Dia putra kandungmu. Dia darah dagingmu sendiri. Jangan biarkan siapapun membodohimu. Apa dia juga akan berbohong padaku? Dialah yang mengatakannya. Putraku meninggal saat lahir. Anak yang kubesarkan sejak lahir. Ternyata adalah putramu selama ini. Tidak. Tunggu. Aku hanya bicara sembarangan. Aku mengada-ada saja. Ini laporan tes paternitas. Baca setiap katanya. Ini palsu. Seseorang memalsukan ini. Indah, lalu APA, kalau kau yang membesarkannya, ikatan yang kau bangun lebih kuat daripada darah. Benar kan? Masih ada cinta di sana. Selamatkan dia dulu. Indah,
Apakah tidak ingat? Masa-masa bahagia yang kita jalani sebagai keluarga, benar kan? Ingat ketika saat dia pertama kali bilang, Mama, dia memanggilmu. Kau begitu terharu sampai menangis. Dan saat dia sakit waktu kecil, kau merawatnya siang dan malam. Kau berharap bisa mengambil rasa sakitnya. Ya, betul sekali. Benar, semua ini salahku. Aku cemburu padamu. Kau ibu terbaik di dunia. Sungguh, tak ada yang bisa menyaingi. Benar, Indah, dia putra kandungmu. Kau tidak bisa hanya melihatnya menderita seperti ini. Mama. Tolong, selamatkan aku. Aku bilang, drama di keluargamu bisa jadi sinetron lengkap. Luar biasa ya pertunjukannya. Dengerin. Kamu punya waktu 3 menit. Wah, kamu memang lain ya. Cara kamu nangani masalah, baru pertama kali aku lihat. Lihat, siapapun bapaknya. Bukannya dia tetap manggil kamu papa? Bukannya dia tetap keluargamu? 3 menit. Kalau aku nggak lihat uangnya. Beneran? Aku mulai hancurin barang-barang. Indah, kau tidak punya malu? Kalau cucu laki-lakiku sampai cacat, ini belum selesai. Belum selesai sama aku? Apa hubungannya dengan aku? Putramu yang minjam uangnya. Kamu yang tanda tangani. Lihat nih foto-foto ini ya. Negara bunga, negara matahari, kalian sudah keliling dunia. Kalian bertiga yang keluarga asli. Aku ini apa? Mau aku yang bayar? Mimpi. Tidak, itu tidak benar. Kamu adalah mama kandungku. Kita keluarga yang sebenarnya. Aku bukan mamamu. Mama kandungmu adalah wanita lain itu. Lagi pula aku bukan yang melahirkannya. Ngapain aku harus khawatir? Suruh mama kandungnya yang urus. 3. Indah, biar sekarang selamatkan dia. Dia putramu sendiri. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Kamu sendiri percaya nggak sama omonganmu? Kalian yang bikin laporan tes ini. Aku percaya sains tentu saja. Bukan kamu. Mama, laporan tes itu palsu. Aku beli dengan 600.000 rupiah. Aku cuma mau bikin kamu marah. Aku mau kamu perhatian aku. Indah, selamatkan cucu laki-lakiku sekarang. Sekarang juga. Kau wanita barakan. Uang itu akan sia-sia kalau di tanganmu. Ah, kau jalang tua. Mimpi. Sayangnya kau tidak mampu. Kau tidak bisa mendapatkannya. Dan kau masih mengharapkanku bayar untuk selamatkan cucumu? Lupakan. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku bersampai kepada Tuhan. Ethan, kau pikir aku ini gadis kecil? Bersampalah samamu. Kalau sampai itu benar-benar manjur. Seluruh keluargamu sudah disambar petir dari tadi. Apa yang dikatakan Chandra itu benar. Dia yang membeli tes paternitas itu. Dia hanya ingin kau lebih memperhatikannya. Dia takut kau tidak peduli. Dia melakukannya hanya karena dia sangat menghargaimu. Pergi sana. Mama, tolong selamatkan aku. Aku janji, Aku janji akan jadi putra yang baik untukmu. Aku mau uang tunai. Dengan uang, mudah saja membesarkan seorang putra. Aku tinggal adopsi satu dari panti asuhan. Idu lebih baik daripada orang tak tahu berterima kasih sepertimu. Bapak Budi. Ini dari Ibu Indah. Dia sendiri yang melakukan tes paternitas ini di sebuah lembaga. Hasilnya asli. Lihat baik-baik, lalu pikirkan kebohonganmu berikutnya. Indah, dulu kau tidak seperti ini. Hanya demi sedikit uang. Kau tega mengabaikan ikatan ibu anak selama lebih dari 20 tahun. Walaupun dia bikin putra kandungmu, kau tetap membesarkannya. Mama, ingat? Waktu aku kecil, Mama ajak aku ke taman untuk main ayunan. Mama bilang suara paling indah di dunia adalah tawaku. Waktu aku diterima di Fakultas Kedokteran, Mama bahkan lebih senang daripada aku. Mama, benar-benar akan meninggalkanku? Indah. Perselisihan antara kita orang dewasa seharusnya tidak melibatkan anak. Benar, kan? Kau yang membesarkannya. Aku percaya. Aku yakin kau tidak ingin melihatnya terluka. Benar kan? Dia memohon padaku untuk menyelamatkannya, padahal dia bahkan tidak tahu kebenarannya. Katanya cinta seorang ibu pada putranya bertahan 20 tahun. Gimana perlakuan aku padanya? Kalian semua tahu betul. Tapi apa ada dari kalian? Atau dia yang kasih sedikit rasa terima kasih? Anjing yang aku pelihara aja bakal sayang sama aku. Tapi dia cuma serigala. Aku gak bakal bayar 1 sen pun. Aku harap dia mati aja.
Lakukan apa aja yang kau mau sama dia. Indah, kau wanita bergen. Kalau gitu, kau yang bayar, kau yang minjam, kau yang bayar, dia kan putramu. Kalau kau gak urusin dia, siapa lagi? Papa, tolongin aku. Tolong, Papa. Aduh, diam. Aku bikin kau berdarah. Lakukan. Mama. Pinjamin aku uang dulu. Kita selamatkan Chandra dulu dari sana. Aku cuma perempuan tua. Mau aku cari duit di mana? Besok mau makan apa aja aku gak tahu. Uang yang aku kasih ke kamu kemana? Udah habis. Hek. Itu buat kebutuhan sehari-hari. Aku main mahjong. Kalah sebagian. Hek. Bella. Ambil tabunganmu. Kita harus selamatkan putra kita dulu. Jual beberapa tas itu, ya? Wah, aku juga gak punya uang. Aku gak pernah kerja. Aku hidup dari uang yang kau kasih. Mau aku cari uang di mana? Gimana dengan uang yang suruh kamu tabung? Semua terikat di pasar saham. Gimana bisa kau cuma berdiri lihat dia mati? Dia satu-satunya ahli waris keluarga Eko. Karena kita pernah jadi ibu dan anak. Aku punya ide. Indah, aku tahu kau yang terbaik. Aku tahu kau gak bakal tinggalkan Chandra. Mama, kau mama kandangku. Hahaha. Jaya, kau lupa dia yang gutang sama kau. Ngapain pegang anaknya? Bikin dia merasakan sakitnya. Uangnya bakal muncul ajaib. Aha. Oh, lihat otak bebalku ini. Aku benar-benar lupa. Gak ada uang, kalau gak ada duit, kita jual aja dia. Hahaha. Ayo. Kau. Jaya kau. Aku punya uang. Aku punya uang. Hei, hahaha. Ngomong dong, kamu kan yang cari masalah? Kamu baru mau ngomong jujur kalau udah dipojokin kayak gini. Hah, masih mau main-main sama aku? Uangnya mana? Cepat ngomong. Uangnya nggak di sini. Aku bisa antar kamu ambil. Baik, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku sendiri yang nemenin kamu pergi. Kalau kamu berani kabur, kaki kamu aku patahin. Ayo pergi. Ethan, aku sangat ingin melihat seberapa putus asa kamu nanti saat tahu uangnya hilang. Putra, kamu beneran punya uang? Jangan khawatir. Uang yang aku dapat dari Indah selama ini ditambah semua uang tunai yang kubawa. Semuanya ada di pabrik. Aku sengaja begini buat jaga-jaga dari kelakuannya. Nggak cuma bisa bayar utang, tapi kita juga bisa untung banyak. Dengan begitu, kita masih bisa hidup enak. Sekurla. Ayah. Walaupun surat wasiat sekarang udah nggak berlaku, aku masih punya separuh perusahaan. Aku cuma perlu kira-kira buat bikin Indah jual barang itu, dan kita masih bakal punya uang. Papaku memang yang terbaik. Indah sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Beijing Gan. Padahal bertahun-tahun aku manggil dia mama. Aku udah minta-minta tadi, dia tetap nggak mau nyelamatin aku. Wanita beracun. Jangan khawatir. Kita akan bayar utangnya. Teres Karikara Butte pinjam lagi. Lalu tinggalin dia bersin kekacauannya. Indah. Keluarga kecil kita bertiga akan lari jauh-jauh. Dulu, aku minta kamu cari uang buat nyelamatin Chandra. Kamu nggak kasih 1 sen pun. Sayang, kamu beneran marah sama aku? Aku beneran gak punya waktu itu. Mulai sekarang aku bakal beli tas lebih sedikit, dan lebih sayang sama kamu sama putra kita, ya? Kali ini aku maafin. Mulai sekarang aku akan awasi tingkah lakumu. Indah. Kamu, orang baik banget. Aku akan pastikan kamu jatuh miskin, dan gak bisa bangkit lagi. Pasti dia nggak bakal baik-baik aja. Dia menang kali ini. Tapi aku nggak akan pernah biarin dia hidup enak mulai sekarang. Wanita beracun itu cuma peduli sama uang. Dia matre banget. Semakin dia peduli sama sesuatu, semakin aku akan ambil itu. Gue seneng aja dia nggak mau nolongin gue. Anak, kamu ada rencana bagus. Papa, jangan lupa aku kuliah kedokteran. Katanya di luar negeri, ada organisasi pasar gelap khusus yang jual beli organ tubuh manusia. Kita jual aja dia, kita balas dendam. Sekaligus dapat uang banyak. Nah, itu baru anak papa. Memang dari dulu pintar. Hahaha. Pasti dong. Lihat siapa ibunya. Indah, jangan salahin aku kalau nggak kenal ampun. Kalau waktu itu kamu kasih uangnya, semua ini bisa selesai. Tapi kamu malah melawan aku. Jadi jangan salahin aku kalau aku nggak kasih ampun.
Hei, kamu wanita beracun. Berani-beraninya kamu ngikutin kita? Sekarang kita punya uang. Kita nggak butuh kamu lagi. Pergi sana. Kami bakal baik-baik aja tanpa kamu. Oak, coba aja. Indah, kamu tunggu aja. Udah ah, banyak omong. Uangnya ada di dalam. Aku antar kamu masuk buat ambil. Jaya, uangnya ada di kotak itu. Indah, kamu lihat itu? Ayo. Uangnya mana? Hah, masih mau main-main sama aku? Lihat ini. Hei, uangku mana? Aku pasti menyembunyikan uangnya di sini. Siapa yang mencuri uangku? Masih mau main-main sama aku? Sudah 2 kali? Kamu pikir aku orang yang mudah ditipu? Uangnya mana? Semua uang tunai itu hilang? Tidak mungkin. Mustahil. Uangku tadi ada di sini. Hei, pikirkan lagi. Kamu yakin tempatnya benar? Tidak? Aku yakin. Aku menyembunyikan uangnya di sini. Aku benar-benar yakin. Indah, kamu ternyata. Kamu yang mencuri uangku. Serahkan sekarang. Aku tidak tahu kamu menitipkan uang di sini. Ini gudang lama ayahku. Siapa sangka kamu akan gila dan menitipkan uang tunai di sini? Kamu, siapa lagi yang akan datang ke sini? Bermain bodoh denganku? Kamu butuh bukti untuk membuat klaim. Siapa yang bisa membuktikan kamu menitipkan uang di sini? Dan siapa yang melihatku mengambilnya? Aku akan menuntutmu karena fitnah. Beri aku uangnya sekarang, atau... Oh, Jaya. Lihat ini. Seperti ayah, seperti anak. Berbalik melawanku begitu saja. Mengancamku lagi begitu cepat? Aku sangat ketakutan. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran, supaya kamu tahu apa yang bisa dilakukan Jaya. Hai, Jaya. Aku sumpah nggak bohong. Indah yang nyuri uangku. Dia kan istriku. Kami punya utang suami istri. Dia harus bayar utangku. Carry dia. Kau benar-benar mempermalukan kaum pria. Kau nggak punya malu sama sekali. Pertama, kau tidur sama cewek itu, punya anak sama dia, lalu bikin dia ngurusin anak itu selama 20 tahun lebih. Terus, yang paling parah, kau malah minta uang dia buat bayar utangmu? Fakta bahwa dia nggak bunuh kau, udah merupakan belas kasihan yang besar. Masa kau masih berharap dia bayarin utangmu? Hajar dia. Gebukin sampai babak belur. Eko, mimpi burukmu baru aja dimulai. Dalam beberapa hari lagi, semuanya bakal meledak. Perusahaan properti terkemuka itu bakal bangkrut. Perusahaannya bakal insolven, dan nggak bisa bayar tagihan apapun. Banyak perusahaan renovasi bakal ketarik masuk ke masalah ini. Beberapa bahkan mungkin bangkrut. Kau bakal kejar-kejaran bayaran selamanya. Bapak Budi datang ke kantorku. Sekarang, selagi piutang perusahaan masih sedikit, ini waktu yang tepat. Ibu Indah, ada yang bisa saya bantu? Bapak Budi, saya perlu Bapak urus beberapa hal untuk saya. Semuanya sudah saya tulis di sini. Ibu Indah, apakah Ibu berencana menjual saham perusahaan Ibu? Ibu Indah, industri properti lagi booming saat ini. Perusahaan Ibu juga lagi sangat bagus kinerjanya. Bukannya sayangnya? Bapak Budi, terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya sudah mantap dengan keputusan ini. Oh, ada satu hal lagi. Pastikan Eko Wu dengar kabar ini. Ibu Indah, kalau memang sudah keputusan Ibu, saya akan lanjutkan sesuai keinginan Ibu. Anggap ini hidangan pembuka. Saya kasih waktu 24 jam. Besok jam segini, uangnya harus sudah ada. Aduh. Kalau uangnya ada, kalian aman. Tapi kalau tidak, kalian tidak akan diperlakukan sebagai manusia. Kalian semua akan dijual seperti barang. Paham? Ngerti? Ayo pergi. Ya ampun. Ya Tuhan. Aku harus bagaimana? Bahkan kalau tulangku dijual satu persatu, tetap saja tidak akan cukup untuk uang sebanyak itu. Dari awal sudah kubilang. Sudah, jangan nangis. Aku ada ide. IDEAPA? Jangan lupa,
Setengah perusahaan masih milikku. Kita ambil sahamnya, lalu jadikan jaminan untuk pinjaman lagi. Pasar properti sedang naik daun sekarang. Dan bisnis renovasi adalah sumber uang yang sebenarnya. Begitu untung, kita lunasi utangnya. Susah bilang. Indah kali ini tampaknya sangat nekat. Dia saja tidak mau bayar. Lalu kamu mau dia jual saham perusahaannya kepadamu? Itu lebih sulit lagi. Aku sedang menangani beberapa klien penting sekarang. Dan aku yang mengurus semua pembayaran konstruksi mereka. Jadi sumber daya terpenting ada di sini. Saat waktunya tepat, kita pakai ini. Untuk memaksanya jual sahamnya dengan harga murah. Dia tidak akan berani menolak. Betul sekali, Papa. Cukup pakai lagi trik lama Papa. Padanya, pesankan dia makanan pesan antar. Bilang Papa yang masak sendiri. Dia pasti senang sekali. Hihi, betul. Dia akan nurut apapun yang Papa katakan. Hahaha, itu putraku. Indah, dia cuma orang yang mudah terbuai. Keluar sedikit uang untuknya. Beli makanan pesan antar. Kasih sedikit rayuan manis. Dia tidak akan berani menolak. Tapi kita lagi bokek sekarang. Gimana caranya kita mau beli sahamnya? Walaupun harganya murah, tetap saja jumlahnya besar. Bukannya kamu beli apartemen 2 kamar kecil? Jual saja. Ajukan pinjaman, dan urusan kita selesai. Kan? Apartemen itu, aku menabung dengan menghemat receh untuk beli itu. Susah banget cari unit dengan tata ruang sebaik itu. Kalau dijual, itu salah. Dan kalau ambil pinjaman, kita perlu bahas ini lebih lanjut. Sayang, apartemen 2 kamar itu cuma sekitar 750 kaki persegi. Bayangkan betapa nyamannya villa. Begitu kita dapat uangnya, kita bisa beli villa di luar negeri. Oh iya, Mama, setuju saja. Lagipula, apartemen 2 kamar kecil itu juga tidak cukup besar untuk kita semua. Jual sahamnya. Wanita ITU Indah sedang menjual saham perusahaannya. Sempurna, kita bisa rebut sahamnya, selagi ada kesempatan. Jual rumah sekarang, ajukan pinjaman. Kita tidak boleh biarkan saham itu jatuh tangan orang lain. Pinjaman, ada APA? Sayang, aku tidak bisa lagi dapat pinjaman atas namaku. Aku harus mengandalkanmu. Bank, perusahaan pinjaman, bahkan rentenir. Semuanya, ajukan pinjaman sebanyak mungkin. Harus. Oh, Ethan, tunggu dulu. Mungkin kita harus bahas ini dulu. Ini kan masalah besar. Tidak ada waktu. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk berbalik arah. Ayolah, Mama. Jangan terlalu dipikirkan. Ini pasti berhasil. Papa bisa urus Indah dengan cepat. Begitu kita dapat uangnya, kita tinggal bayar pinjamannya. Camp Hang. Baiklah. Aku akan lakukan. Mesuk. Mau apa? Langsung ke intinya. Jangan sentuh aku. Sayang, kamu masih marah sama aku? Aku sendiri masak beberapa hidangan yang kamu ingin makan. Coba dulu. Singkirkan makanan takut murahan itu dariku. Bawa busuk di sini. Take out, ini aku yang masak sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak bisa bedakan? Aku cuma tidak mau mempermalukanmu. Dan istrimu adalah Bella, jadi jangan salah panggil. Wah, kamu cemburu. Aku dan Bella, itu cuma sandiwara. Kamu dan aku yang serius. Apa-apaan ini? Tuh kan sandiwaranya. Baru satu tamparan, topengnya langsung lepas. Bicaralah. Sayang, aku dengar soal saham perusahaan. Kamu mau jual? Itu urusanmu apa? Dengar dulu. Saham perusahaan itu, setengahnya milikku. Jual bagianmu padaku. Cepat sekali kau mengetahuinya. Aku akan menjualnya. Setelah sahamnya terjual, aku akan pensiun dan menikmati hidup. Kalau begitu, jual saja padaku. Kita akan keluarga. Biarlah uangnya tetap di dalam keluarga. Asal kau punya uangnya. Tidak boleh utang. Setengah saham itu harganya. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Benar, kan? Jadi, maksudmu harganya 3 juta rupiah. Tapi kau mungkin saja tidak menemukan pembeli. Itu belum tentu. Jadi berapa teramu? Katakan angkanya. Bagaimana kalau 1 juta rupiah?
Ethan, tawaranmu jauh di bawah harga. Barani Baraninya kau menawarku? 2 juta atau minggir saja. Indah, aku masih punya sebagian perusahaan. Jangan cari masalah. Kalau aku datang dan membuat keributan, kau mungkin tidak bisa menjualnya sama sekali. Oh, kau mengancamku? Baiklah. Kalau begitu aku tidak jual. Aku akan terus menjalankan bisnis ini sendiri. Bukan masalah besar. Hadak tunggu. Bagaimana kalau 1,4 juta rupiah? Sayang, hatimu paling baik. Tolonglah, bantu aku kali ini. Kalau kau membantuku melewati ini, untuk sisa hidupku, aku akan selalu ingat kebaikanmu. 2 juta. Itu harga terendahku untukmu. Itu sudah 1 juta lebih murah, dan tidak ada orang lain yang akan dapat kesepakatan ini. Rumah kecil itu laku 600 ribu rupiah. Bella dapat pinjaman 1,4 juta. Kebetulan aku punya 2 juta tunai. Jadi 2 juta, ya? Keluarkan kontraknya. Tanda tangani ini sebelum kau membeli apapun. Kamu mau cerai? Kaget? Ini sudah bisa diduga. Ethan, kamu pikir, setelah semua yang terjadi, aku akan tetap hidup bersamamu, seperti tidak ada masalah? Baiklah, kalau begitu kita cerai. Hari-hari baikku sudah di depan mata. Lagi pula siapa yang butuh kamu? Ayo lakukan. Serahkan kontraknya. Perjanjian pengalihan saham. Uang dulu, baru kamu tanda tangan. Aku tidak akan membiarkanmu menipuku lagi. Pembayaran bayar cepat diterima, 2 juta rupiah. Senang sekarang? Ini. Sudah. Ethan, aku harus memberimu julukan, Raja Blunder. Indah, sekarang juga, langsung keluar dari perusahaanku. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu dilarang menginjakan kaki di perusahaan ini. Kalau begitu, aku berharap kamu... Simpan saja. Kita sudah selesai. Masa depanku hanya akan dipenuhi kesuksesan, dan kamu akan menjadi tidak berarti. Baik. Aku tunggu saja kesuksesan MU. Ayo pergi. Ethan, uangku mana? Hei, Waktunya habis. Uangku mana? lihat ini. Sekarang seluruh perusahaan ini milikku. Kamu mau berapa? Segitu saja? Itu cuma recehan. Kamu sudah menandatanganinya? Uangnya mana? Kamu sudah membayarnya? Indah itu, bodoh sekali. Dia begitu buta karena cinta. Cukup ucapkan beberapa kata manis padanya, dan dia akan dengan patuh menyerahkan perusahaan pada aku. Semudah itu. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba mukul aku? Aku baru saja nelpon. Kenapa nggak diangkat? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Indah ada di sebelahku. Gimana aku bisa angkat teleponmu? Kalau dia marah dan berubah pikiran, gimana? Sekarang perusahaan itu milik kita. Mulai sekarang kita bakal hidup enak. Hidup enak apanya? Mulai sekarang kamu bakal terperosok ke dalam lubang. Kamu ngomong apa sih? Kenapa aku repot-repot cari uang sampai segitunya? Semua ini kulakukan untukmu. Untuk aku? Lebih baik kamu nggak ngapa-ngapain. Kalian berdua udah selesai berantem? Udah cukup. Uangnya mana? Lihat baik-baik. Aku punya uang. Aku mau pinjam $6 juta dengan jaminan perusahaan. Apa kamu? Gila, otakmu udah rusak karena stres? $6 juta? Aku nggak akan minjamin kamu 1 sen pun. Maksudmu apa? Dokumen-dokumen ini asli. Ini perusahaan besar. Sekarang ini milikku. Masa? Aku nggak bisa dapat pinjaman $6 juta, iya kan, Indah? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Kamu dan aku,
Sudah bercerai. Aku sudah memberikan semua saham perusahaan itu kepadamu. Aku nggak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku nggak mau terlibat. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Kamu bahkan nggak punya hak untuk ikut campur. Pergi sana dari hadapanku, sekarang. Baiklah, aku pergi. Kamu nggak boleh pergi, kembalikan uangku. Kamu dengar itu? Sekarang seluruh perusahaan itu milikku. Aku akan balikin uang itu dalam waktu singkat. Sini, sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, baca baik-baik. Pengembang properti terkemuka secara resmi gagal bayar. Mengumumkan pilot tidak mampu membayar banyak utang. Pembayaran konstruksi dan biaya renovasi adalah yang pertama kena dampak. Pasar properti sudah runtuh. Perusahaan renovasi kayak punyamu. Nggak sampai beberapa bulan, semuanya bakal bangkrut. Nggak mungkin. Nggak mungkin. ITU mustahil. Stop! Kembalikan uang saya. Saya tidak jadi beli sahamnya. Saya mau semuanya kembali. Peft. APA kau Anggerty. Apa itu kontrak? Gak bosan main trik lama yang sama? Uangnya sudah ditransfer. Tidak ada pengembalian dana. Aku gak peduli sama kontrak bodohmu. Kasih semua uangnya, sekarang. Ini semua uang yang tersisa dariku. Tepat waktunya, putra, Tayandia. Ngapain nahan aku? Kamu yang minta-minta supaya aku beli. Aku bahkan kasih diskon $1 juta. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Aku sudah tidak ada hubungannya denganmu. Atau kalian semua. Kamu gak bisa putus hubungan begitu saja. Kamu yang membesarkanku. Kamu harus merawatku selamanya. Dan, aku dikeluarkan dari sekolah. Apa hubungannya dengan aku? Kamu punya ayah kandung dan mama kandungmu. Aku ini apa buatmu? Kalian bertiga adalah keluarga kecil yang sempurna. Indah Luo. Kau, wanita Berkin, bagaimana bisa kau sekejam ini? Bagaimana bisa kau segak berperasaan ini? Aku yang kejam? Lebih dari 20 tahun sebagai suami istri, ibu dan anak. Dan kalian coba kubur aku hidup-hidup. Kalian tipu uangku. Kalian tipu perusahaanku. Dan kalian bebankan aku dengan gunung utang. Kalau aku tidak menyadarinya, kalian pasti sudah berhasil kabur. Jadi siapa yang sebenarnya kejam di sini? Surga sedang mengawasi. Kalian sendiri yang undang masalah ini. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Hei, Mama, kamu benar-benar gak mau merawatku? Aku gak tahu apa-apa. Kamu mama kandungku. Aku gak mau mereka. Aku cuma mau kamu. Lihat dirimu, mengejar-ngejar siapa yang punya uang. Kau memang lain sendiri. Persis seperti orang tua kandungmu. Aku gak sanggup membiayaimu. Mama. Kamu benar-benar mau pura-pura bodoh? Kamu gak tahu apa-apa? Kamu tahu persis siapa mama kandungmu. Kamu tahu kematian ayahmu itu palsu. Riasan mayatnya, obatnya. Itu semua ulahmu kan? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu? Benar, aku. Akulah yang melaporkanmu ke sekolahmu. Ibu Indah. Rumaibu Ari Inirame Sekalia. Bapak Bayu. Mengejek kemalangan orang. Bukanlah sikap seorang pria terhormat. Kimalongan? Kemalangan apa? Justru seharusnya ibu senang. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari Bapak. Tapi hari ini saya benar-benar harus berterima kasih. Karena tidak memberikan uang itu kepada Eko. Tentu saja, dengan orang seperti Eko. Pikir dia bisa menipu saya? Bapak kenal baik dia ya. Kami kan pernah bekerja sama. Meski tidak banyak berinteraksi, saya sudah dengar banyak cerita. Begitu ya? Pokoknya, terima kasih. Cuma ucapan doang? Kalau begitu, bagaimana kalau saya traktir makan, Bapak Bayu? Dengan senang hati. Indah, selamat atas awal baru kamu. Kamu pikir bisa main-main dengan aku, terus pukul? Stop. Hentikan. Jaya. Tolong, lepaskan saya. Berjelas sekali lagi. Saya akan cari uangnya. Sumpah, kasih saya kesempatan terakhir. Pergi sana. Omong kosong, mengapa aku harus percaya kamu? Jaya, memukuli kami sampai mati tidak akan mengembalikan uangmu. Indah bisa dapatkan uangnya. Biar saya cari Indah. Saya bisa minta uang darinya. 3 hari. Dalam 3 hari, bayar lunas. Atau bayar dengan nyawamu. Terima kasih, Jaya. Indah, ini belum berakhir. Indah yang mendorong sampai sejauh ini. Papa,
Kamu pikir kamu bisa dapat uang dari Indah dengan cara begitu? Dengar, kalau aku tidak bersikap tegas, mereka sudah membunuh kita. Aku memang masih punya satu kartu as. Senjata pamungkas. Tapi itu opsi terakhir. TAPI. Kita cuma punya 3 hari. Kalau dalam 3 hari uangnya tidak ada, Jaya tidak akan melepaskan kita. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan. Selain berjuang sampai akhir dengan Indah. Benar, kita kan banyak orang. Masa kita tidak bisa mengakalinya? Aduh. Hei, Papa, aku sudah memikirkan satu cara. Mungkin Papa harus menelan harga diri dan menerima penghinaan. Yang benar aja. Ini bukan waktunya memikirkan harga diri. Lupakan harga diri. Langsung bilang aja. Apa ini akan berhasil? Halo? Indah, cek HPMU. Ethan mengancam bunuh diri. Kamu jadi topik trending online. APA. Beijing Gan. Karena kamu begitu bersemangat main-main, aku akan beri kamu permainan yang tak akan pernah kamu lupakan. Indah, jangan gegabah. Aku ikut denganmu. Staf perusahaanku siap membantumu. Aku sudah minta tolong teman-teman. Mereka akan menekan topik trendingnya. Terima kasih. Tapi kali ini, aku akan membuat rencana mereka. Meledak di depan wajah mereka sendiri. Katanya orang itu sudah gila. Dia mau bunuh anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya sendiri. Bukan, dari yang kudengar, istrinya yang memaksanya. Kasihan ayah dan putra itu. Mereka sudah di ujung tanduk. Eko benar-benar tak tahu malu. Dia tega mengorbankan anaknya sendiri. Kamu harus hati-hati nanti. Dia cuma omong doang. Itu cuma akting buat penonton. Dia coba memaksaku bayar utangnya. Papa, aku nggak mau mati. Aku juga nggak mau kehilanganmu, putra. Ini semua salah ibumu. Ibuku nggak ngapa-ngapain. Ada situasi khusus di dalam. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Akulah ibu yang mereka bicarakan itu. Semuanya. Lihat, itu dia wanita jahatnya. Nah, dia bawa juga pria parasitnya. Kalian ngomong apa sih? Jangan hirakan mereka. Oh Putra, kita nggak bakal selamat hari ini. Aku punya 2 botol ini. Mari kita akhiri sendiri. Kamu harus nasihati papaku. Dia mau memaksaku minum racun. Mainem, aku akan lihat. Ngomong apa sih? Enggak mau nasihatin aku, malah mau aku mati. Kasahanala, seorang nenek tua sepertiku. Kalau mereka mati, Aku juga enggak bisa hidup. Mama, lihatlah betapa kasihannya nenekku. Tolong, nasihati dia. Dia? Kasihan? Kamu dan Eko kan pernah menikah. Dan punya putra yang hebat. Kamu harus selamatkan mereka. jangan bayarkan mereka mati. Hahaha. Dasar tega banget, dia memaksa ibu mertuanya sendiri untuk berlutut. Wanita kayak gini, baru pertama kali aku lihat. Oh, tolong. Aku mohon padamu. Tolong nasihati dia. Kalau dia mau mati, nasihatku juga percuma. Kalau dia nggak mau mati, bukan urusanku untuk ikut campur. Kamu benar-benar wanita beracun. Dia suamimu, dan itu putramu. Masa kamu cuma bisa nonton mereka mati? Kamu akan dapat balasannya. Hei, semuanya, lihat nih wanita beracun ini, memaksa ibu mertuanya berlutut, memaksa suami dan anaknya bunuh diri. Para streamer ini enggak peduli sama sekali sama kebenaran. Yang penting bisa menarik perhatian orang. Mereka bisa ngomong apa aja. Enggak sampai sehari. Ini bakal viral di seluruh internet. Terus, kamu bakal merangkak kembali ke kami. Iko, kamu terus menuduhku memaksamu bunuh diri. Aku mau dengar, gimana caranya aku memaksa kamu? Tanya gimana? Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Memang harus dijelasin detail? Mau bilang atau enggak? Kalau enggak, aku pergi. Tunggu, jangan pergi. Aku akan bilang. Baiklah, Silicon. Ayo kita dengar.
Katakan padaka bagaimana kau akan memfitnahku. Memfitnah. Semua yang kukatakan adalah benar. Sejak kapan kau mengatakan yang sebenarnya? Dia selalu bersikap semena-mena seperti ini. Dia tidak pernah membiarkan orang lain bicara. Begitulah hidupku di rumah. Hidupku lebih buruk dari anjing. Papa, hentikan, tolong. Lagi pula, hari ini aku tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan mengungkapkan semua hal kotor yang pernah dia lakukan. Di sini, sekarang juga. Ini dia lagi. Lanjutkan. Aku mendengarkan. Tidak hanya dia menyimpan pria parasit di sampingnya. Dia malah memamerkannya tepat di hadapanku. Dia berselingkuh dariku tepat di depan mataku. Itu mengerikan. Aku tidak percaya. Dia bahkan menyuruh orang memukuliku. Kalian semua lihat itu? Ini yang terjadi saat dia mengirim preman-preman untuk mengejarku. Jika bukan karena putraku, aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Mama, kaulah yang salah di sini. Kau berutang permintaan maaf padanya sekarang juga. Minta maaf? Ha, dia tidak pantas. Astaga, dia berselingkuh di depan matanya, dia sama sekali tidak punya malu. Dan dia menyuruh orang memukuli suaminya sendiri. Dia lebih buruk dari sampah. Sebaiknya kau pilih kata-katamu dengan sangat hati-hati. Eko, kau pikir tim hukum keluarga suku hanya untuk hiasan? Kau masih membelanya? Kau pasti pria parasit yang dia simpan itu. Ibu, bagaimana bisa ibu membawa pria parasit yang berselingkuh ini ke tempat seperti ini? Hanya itu? Jika hanya itu yang kau punya, giliran saya. Tampikan ini untuk memberi pelajaran padamu sebagai seorang putra, karena memfitnah mama kandungmu sendiri. Dan yang ini untuk mengajarimu pelajaran, untuk tidak menjadi orang tak tahu berterima kasih. Dan yang ini untuk memberitahu semua orang. Kau bukan putra saya. Jangan pernah panggil saya mama lagi. Semuanya. Dia bukan putra saya. Dia bohong. Dia. Kalian semua lihat itu, kan? Ibu kandung macam Aber yang melakukan ini pada anaknya sendiri. Dia bahkan bukan manusia. Bapak Budi, bawakan saya laporan tes paternitas itu. Semuanya kalian mau pengaruhkan? Tunggu saja sampai laporan tes paternitas itu tiba. Saat itulah semuanya akan jadi seru. Saya jamin jumlah penonton kalian akan berlipat ganda. Ada laporan paternitas juga? Jangan-jangan ada kejutan? Nah, ini baru seru. Hei, jangan dengarkan dia. Dia cuma buang-buang waktu seniore. Dia bukan cuma punya pria parasit di sampingnya. Dia juga pakai identitas saya dan putra kami untuk pinjam uang dari rentenir. Mereka terus-terusan mengejar putra saya siang malam. Iko, berani sekali kau menyalahkan saya. Mau lempar semua perbuatan kotormu ke saya? Semua yang saya katakan benar. Rentenir, ITU. Setiap hari mengejar saya dan putra saya. Kami sudah di ujung tanduk. Oh, Mama. Ya ampun. Bayar saja hutang ke rentenir itu. Ha, jadi semua sandawara ini. Kuma supaya saya bayar hutangmu? Oh, saya mengerti. Kau akan bayar, jadi akhirnya kamu mau bayar. Tentu. Aku akan bayar utangku. Aku tahu Mama pasti tidak akan mengecewakan. Mama tidak akan tinggalkan aku. Oh iya, hahaha. Endah. Bayar saja, dan kita masih keluarga. Aku bilang akan bayar utangku. Tapi soal uang rentenir yang kamu sebut tadi, aku tidak pernah pinjam itu. Jadi kenapa aku harus bayar? Kamu. Kalian semua dengarkan? Uang rentenir itu punyanya dia. Dia sendiri yang mengaku tadi. Sekarang dia ingkar janji. Tidak, kamu harus bayar. Tolong. Aduh. Dia menyerangku. Menantu perempuanku memukulku. Aduh. Indah, apa kamu mau bunuh kita semua? Main-main sama aku? Pukul terus mereka. Stop. Jangan pukul kami. Tolong, percaya aku sekali lagi. Kenapa aku harus percaya kamu? Memukul kami sampai mati tidak ada gunanya. Indah punya uang. Biar aku cari Indah, dan aku akan bayar utangmu. Kamu punya waktu 3 hari. Bayar, atau nyawamu yang jadi taruhan. Kamu pengkhianat kantorku. Tentu saja. Kalau berurusan dengan pengecut tercela sepertimu, aku butuh jaminan. Itu palsu.
Tidak ada kejadian seperti itu. Dia mengada-ada semuanya. Asli atau palsu? Ayo kita bawa ke lembaga profesional untuk memastikannya. Kamu berani pergi? Ya. Jadi dialah yang pinjam uang dari rentenir. Walaupun suaminya yang minjam uang, sebagai istrinya, kok bisa dia cuma diam saja melihat suami dan anaknya sendiri diteror sampai mati oleh debt collector? Betul sekali, Indah. Ya, aku memang minjam dari rentenir. Tapi itu semua untuk biaya sekolah putra kita di luar negeri. Kalau uangnya nggak bisa dibayar, kamu nggak peduli, tapi aku peduli sama putra kita. Siapa yang kamu panggil mama? Aku nggak punya anak seperti kamu. Aduh, Mama, kamu mau tinggalkan aku begitu saja? Kalau begitu aku nggak mau hidup lagi. Aku nggak boleh biarkan itu terjadi. Nggak boleh. Minum. Ayo minum. Ada APA? Cekat minum? Atau takut ketahuan? Biar aku bantu. Waduh. Kendra. Waduh, kamu kenapa? Waduh, Papa. Mata kekinarakan aku buta. Indah, kasih aku uangnya sekarang. Aku harus obati mata putra kita. Kalau enggak, aku akan melaporkanmu. Atas tuduhan penghinaan. Kamulah yang meracuni dan membutakan cucu laki-lakiku. Semoga kamu mati dengan menyedihkan. Ya ampun. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Yang tua pura-pura mati. Yang muda pura-pura buta. Kalian berdua memang jago akting. Kenapa nggak main film saja? Hah? Semuanya, lihatlah. Ini bukan racun apa-apa. Ini cuma obat batuk. Wah, ini benar-benar obat batuk. Dasar tak tahu malu, mereka coba tipu kita pakai obat batuk. Ibu Indah. Bapak Budi, bisa tolong bacakan 2 dokumen ini? Dengan lantang untuk semua orang? Tentu saja. Semuanya. Saya pengacara Ibu Indah. Saya punya 2 dokumen. Untuk disampaikan kepada Anda. Silakan lihat ke sini. Ini adalah perjanjian cerai antara Ibu Indah dan Bapak Eko. Itu palsu. Dia tipu saya untuk menandatanganinya. Dan ini adalah tes paternitas untuk Ibu Indah dan Chandra. Kedua dokumen ini asli dan sah secara hukum. Teman-teman, siapa sangka si bajingan ini yang selingkuh dan fitnah mantan istrinya? Alur ceritanya benar-benar tak terduga. Ternyata anak itu bukan anaknya. Wanita malang ini benar-benar dikerjain si bajingan itu. Jangan biarkan mereka kabur. Mau kemana kalian? Jaya, dengarkan aku. Aku masih punya rencana. Tidak ada kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Mama. Ha? Aku mohon padamu. Tolong, selamatkan aku. Mama, selamatkan aku. Anak seperti kamu, terlalu berat bagiku. Kamu sebaiknya cari mama kandungmu. Tidak, Mama. Kamilah mama kandungku. Mama. Selamatkan aku. Semuanya. Acaranya sudah selesai, teman-teman. Ayo, pergilah dari sini. Anda, lumayan juga. Melihat situasi tadi, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya. Tapi kamu langsung menyelesaikannya. Sangat mengesankan. Kehidupan lampauku memaksaku untuk selalu waspada terhadap mereka. Pertunjukan gratis lagi untukmu. Kali ini, bukankah giliranmu untuk membalas budi? Tentu, tidak masalah. Kamu mau apa? Sebut saja. Kali ini, aku tidak minta kamu mentraktirku makan. Aku perlu kamu selidiki sesuatu untukku. Apa itu? Siapa di sana? Sayang, ini aku. Siapa sayang MU? Kamu dan aku. Sudah tidak ada hubungan lagi. Pergi saja. Kalau kamu tidak buka pintu hari ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Anda. Apa yang penting banget? Cepat bilang. Langsung aja bilang mau apa. Atau aku panggil satpam sekarang juga.
Indah, kami dipukuli rentenir setiap hari. Kamu lihat sendiri kan, kakiku sampai terluka. Kalau kamu nggak segera bantu kami bisa dibunuh. Kamu hidup atau mati, aku nggak peduli. Dan satu lagi. Kita sudah nggak menikah lagi. Jangan pernah panggil aku begitu lagi. Tapi kita kan sudah menikah bertahun-tahun. Indah, kok kamu tega banget sih? Aku? Teganya? Waktu kalian semua komplotan tipu aku. Apa kalian pernah peduli aku hidup atau mati? Aku janji, aku nggak akan menyakitimu lagi. Percayalah sekali lagi padaku, ya? Tidak. Kalau kamu datang ke sini hari ini, cuma untuk ini, ya udah, pergi sana sekarang juga. Kamu nggak diterima di sini. Kalau kamu bersikap seperti itu, aku nggak akan pergi dari sini. Mau main keras? Aku panggil satpam sekarang. Ya, silakan saja. Panggil satpam, nanti kamu nggak akan tahu di mana putra kandungmu berada. Kamu bilang padaku, putraku sudah mati. Putramu nggak mati. Aku memberikannya pada orang lain. Dia juga putra kandungmu. Kamu kirim dia kemana? Mau tahu? Ya lunasin dulu utangku ke rentenir. Baru aku kasih tahu. Setuju. Aku yang bayar. Kalau gitu, kasih tahu sekarang. Di mana dia? Aduh. Aku nggak bisa biarkan pukulan ini sia-sia. Kalau mau tahu di mana putramu, kamu harus bayar sedikit bunga. Kamu mau apa? Aku lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Dan aku perlu melampiaskannya padamu. Dasar jalan. Lepasin aku. Layanilah aku hari ini. Dan aku akan bertahan di mana putramu berada. Lepaskan aku. Lipas. Antikan. Ah. Aduh. Indah, kau baik-baik saja? Leo. Dasar binatang. Indah lu, berani sekali kah menyuruh pria parasitmu memukulku. Ingat ini, lokasi putramu. Hanya aku yang tahu. Leo, putraku, dia masih hidup. Dia menjualnya. Aku. Sekarang kau lihat, siapa yang berkuasa? Kan, biar ku jelaskan. Jika kau ingin tahu di mana putramu, sebaiknya kau transfer uangnya padaku. Aku akan lakukan sekarang juga. Indah, jangan beri dia uang. Urusanmu apa? Indah, jangan bilang. Kau tidak ingin menemukan putramu? Leo, aku. Tenang. Aku sudah tahu di mana putramu berada. Aku sudah menyelidikinya. Dia tidak memberikan putramu. Dia menjualnya. APA. Terjual? Dia di mana sekarang? Dia aman. Putramu baik-baik saja. Aku sudah mengirim orang ke sana. Tidak akan lama lagi. Sampai kalian bersatu kembali. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kau panggil polisi? Bajingan sepertimu. Seharusnya membusuk di penjara. Aku akan bunuh kau. Awas. Ew. Ambulance. Tolong panggil ambulance. Kau takkan bisa lolos dari ini. Tetaplah bersamaku. Kau harus bertahan. Halo? Ya Tuhan, kumohon. Kumohon lindungi Bayu. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Dokter. Dia stabil. 5 menit lagi. Kami tak bisa menyelamatkannya. Terima kasih, dokter. Entah kenapa, saat melihatnya, aku merasa anehnya familiar. Bapak Bayu. Semua hal terkait Ibu Indah sudah ditangani. Bapak Budi, kenapa Bapak membicarakan urusanku dengannya? Dia ini.
Bukannya itu aku? Jadi ternyata kamu. Oh, kamu sudah sadar. Aku akan panggil dokter. Tidak usah, Anda. Aku perlu bicara denganmu. Tenang dulu. Aku mencintaimu. Anda, waktu itu, kamu sedang di podium pemberian penghargaan. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Tunggu, kamu. Kamu lupa, dulu, waktu kita masih sekolah, tahun terakhir kita, di mejamu. Di mejaku, susu hangat setiap pagi. Jadi itu kamu? Anda, maukah kamu jadi pacarku? Kalau begitu kamu harus cepat sembuh. Aku akan mencintaimu dengan benar. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Kata dokter, luka-lukamu parah. Kamu perlu istirahat dan pulih. Kamu tidak boleh menyepelekannya. Kamu sudah bilang itu, kayaknya, 8 kali. Aku makan masakanmu setiap hari. Lihat, aku bahkan jadi gemuk. Hei, Indah, tolong aku. Aku tidak mau mati. Aku salah. Aku tidak mau punya anak lagi. Suamimu juga tidak ku mau. Bella, kamu yang cari masalah sendiri. Simpan kata-katamu itu. Untuk orang lain. Aku akan mati di sini. Kenapa kamu tidak mau menolongku? Aku akan kembalikan Eko padamu. Cukup kan? Chandra juga tidak ku mau. Ambil saja semuanya. Siapa yang peduli sama bajingan itu? Kamu simpan saja. Dan si anak tak tahu berterima kasih itu? Hanya melihatnya saja sudah membuatku muak. Indah. kamu hutang banyak padaku. Dengar, kamu pikir bisa kabur? Ayo, jalan. Indah, tolong aku. Indah, kamu akan membiarkanku mati? Aku harap kamu mampus. Jean Gantakut. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Anda, menikahlah denganku, biarkan aku tetap di sisimu, dan membuatmu bahagia. Indah, beraninya kau menikah dengan orang lain. Ethan, kamu ngapain di sini? Ada yang salah denganku. Aku dibebaskan dengan jaminan. Nggak nyangka, kan? Kamu mau apa? Indah, kasih aku kesempatan lagi. Ayo kita jadi pasangan yang beneran lagi. Tolong, aku janji. Mulai sekarang aku akan nurutin kamu. Oke. Indah, sekarang aku baru nyadar. Hanya kamu yang pernah benar-benar peduli sama aku. Aku nggak mau yang lain. Aku cuma mau sama kamu. Ayo kita nikah lagi. Ethan, udahan aktingnya. Aktingmu payah. Kamu mau apa? Kamu niat banget mau nikah sama dia? Jadi kalian berdua, selama ini udah tidur bersama? Kamu membuatku jijik. Kamu pikir semua orang sehina kamu? Indah itu milikku. Jangan harap bisa merebutnya. Keluar dari rumahku. Ethan, kamu yang buta. Indah itu wanita yang luar biasa. Dan kamu nggak tahu caranya menghargainya. Berdasarkan apa kamu minta maaf sama dia? Lagi pula. Kamu masih dalam masa jaminan. Menerobos masuk. Penganiayaan. Kamu pikir, kamu bisa bebas lagi? Maksudmu apa? Maksudnya, aku yang jamin kamu. Karena aku tahu, kamu nggak akan berhenti. Satu kesalahan lagi, dan kamu nggak akan pernah bebas. Kamu menjebakku. Hei. Aduh. Sudah berakhir. Bapak Bayu, anak Ibu Indah akan segera tiba.